Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita usia dan masa untuk berinteraksi dengan surah Al-Ghasyiyah menerusi tafsir Al-Munir halaman 203 bagian kedua tentang keadaan orang mukmin. Setelah dibicarakan dalam pertemuan terdahulu tentang keadaan orang-orang kafir, tiba gilirannya pembicaraan mengenai orang-orang mukmin dari ayat 8 hingga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة اللهم يسر لنا جنتك يا رب اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى يا مجيب السائلين. وجوه يومئذ ناعمة. Sebaliknya pada hari itu wajah orang-orang beriman ceria berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Lantaran di dunia amal usahanya meridai Allah dan diridai Allah. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam jannah tidak terdengar perkataan sia-sia. Fiha ainun jariyah. Dalam jannah itu terdapat mata air minuman yang mengalir. Wa sururum marfu'ah. Dan juga tersedia piala-piala minuman. Wa akwabum wa sururum marfu'ah. Terdapat pelamin-pelamin tinggi berhias. Wa akwabum mawdu'ah. Dan juga tersedia piala-piala minuman. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal yang teratur kemas. Wa zarabiyu mabthusah. Hamparan-hamparan yang terbentang. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, selepas menerangkan janji ancaman buruk untuk orang-orang kafir yang celaka dan keadaan tempat mereka di sana nanti, Allah menyebutkan pula keadaan orang mukmin yang beruntung dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Allah menggambarkan balasan pahala yang akan diberi dan orang-orang yang akan mendapatnya serta gambaran surga. Ini semuanya untuk menggalakkan manusia, mendorong manusia untuk menambah meningkatkan amalnya supaya mereka tertarik kepada nikmat yang disediakan Allah. Ini untuk motivasi insyaallah ya. Tafsir dan ulasan. Firman Allah bermaksud wujuh yauma idzin naimah, bahwa wajah-wajah orang beriman di sana berseri-seri dan bahagia. Lisa'ya radiyah, karena merasa puas dengan usahanya di dunia. Ayat 8 hingga 9 surah Al-Ghasyiyah. Terdapat pada hari kiamat itu wajah-wajah yang indah secantik. Wajah-wajah indah yang cantik berseri-seri.
Dari raut wajah mereka itu terpancar tanda mendapat nikmat, seperti mana firman Allah dalam surah lain banyak diterangkan ya. Dalam surah Mutaffifin ada, dalam surah-surah lain juga ada. Boleh dirujuk surah Mutaffifin ayat 24. Boleh dirujuk ya. Surah Mutaffifin ayat 24 menyatakan keadaan wajah-wajah orang beriman di sana nanti. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Biiznillah ta'ala. Boleh dilihat bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Wujuhu ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Menyatakan bahwa wajah-wajah orang beriman di sana nanti kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh nikmat. Dari wajahnya terbaca nikmat yang mereka kecapi. Wajah yang cantik berseri adalah wajah orang yang bahagia kerana mereka mengetahui amalan mereka di dunia diterima dan diridai Allah. Subhanallah. Sebalik kepada amalan orang kafir yang disebut dalam bahagian terdahulu, amilatun nasibah. Mereka bekerja keras di dunia tapi hasilnya sia-sia. Ganjaran yang lumayan itu dikurniakan oleh Tuhan yang meridai mereka. Tersebut dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah meridai mereka, mereka juga meridai Allah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang berbahagia mendapat pahala itu dengan dua sifat. Pertama, naimah. Pada zahirnya mereka itu indah berseri-seri. Yang kedua, pada batinnya mereka radiyah, yaitu redha dan puas dengan amalan lampau. Pendek saja ya. Satu naimah, wujuh yawma idzin naimah. Naimah itu bahagia, indah berseri-seri. Lisa'iya radiyah, karena usahanya menyenangkan, meridai Allah. Kemudian Allah menggambarkan pula macam mana di daerah di Darus Thawab, di negeri pembalasan sana, surga dengan 7 gambaran. Dalam ayat surah Al-Ghasyiyah ini ada disebutkan 7 gambaran jannah. Subhanallah. Start daripada apa? Fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namarikum masfufah, wa zarabiyu mabthusah. 7 gambaran jannah. Boleh kita simak baik-baik ya. InsyaAllah. Subhanallah. Ada 7 sifat ahlul jannah ataupun sifat-sifat jannah. Pertama sekali, apa tadi? Selain daripada wujuh yawma idzin na'imah li sa'ya radiyah fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalamnya perkataan yang sia-sia tak berguna. Orang-orang yang mempunyai wajah berseri-seri, yaitu orang mukmin yang berbahagia dalam surga yang tinggi kedudukannya, mereka tinggal di dalam bilik-bilik yang selesa. Justru surga itu mempunyai tingkat-tingkat yang sebahagiannya lebih tinggi dari yang lain. Neraka juga demikian, mempunyai tingkatan sebahagiannya lebih rendah daripada sebagian lain. Kalau neraka dia punya derajatnya ke bawah. Kalau jannah derajatnya ke atas. Demikian juga tidak terdengar dari perkataan ahli jannah itu perkataan yang sia-sia, karena mereka tidak bercakap hanya dengan memuji Allah. Subhanallah. Yang memberikan nikmat kekal abadi kepada mereka. Ini juga karena surga itu rumah mereka yang cintakan Allah. Rumah yang suci, tidak ada dicemari dengan perkataan bohong, kotor dan sia-sia. Firman Allah dalam surah At-Tur katanya,
Tidak ada di sana perkataan yang tidak berfaedah. Ada juga dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Tur boleh dirujuk ayat 23, surah Maryam ayat 62, surah Al-Waqi'ah ayat 25. Ini menyatakan bahwa kata-kata Al-Jannah hanyalah memuji Allah, tidak ada yang sia-sia. Gambaran berikutnya, yang ketiga, yang keempat, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ayat 12 dan 13. Di dalam surga itu terdapat mata air yang memancar dan mengalir dengan berbagai jenis minuman yang suci dan lezat. Di sana juga terdapat singgasana yang tinggi, indah lagi empuk, disaluti bulu tebal yang gebu. Apabila diduduki oleh mukmin, mereka akan menikmati keselesaan sambil melihat taman-taman jannah dan keindahannya. Ada juga dalam surah Al-Waqi'ah, boleh dirujuk ayat 34. Anugerah ini merupakan satu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran yang kelima, keenam dan ketujuh disebutkan dalam wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Ada gelas-gelas yang terletak di sisinya dan bantal yang tersusun serta permaidani yang terhampar. Ayat 14, 15 dan 16. Di dalam surga itu terdapat bekas-bekas minuman, mangkuk, arak yang tidak memabukkan. Mereka boleh meminumnya bila masa saja yang mereka mau. Di sana juga terdapat bantal-bantal yang tersusun rapi, tersedia untuk duduk di atasnya atau bersandar. Juga hamparan permaidani yang diperbuat dari bulu-bulu yang halus dengan corak yang cantik dan menarik. Amat selesa untuk bersenang-senang sambil menikmati keindahannya. Ia merupakan lambang kemewahan dan kemegahan. Begitulah gambarannya ya. Dalam berapa tadi? Dalam 7 gambaran keindahan jannah. Boleh disemak lagi ya. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10, ayat 11, 12, 13, sampai 16. Subhanallah. Sebagai penutup kita baca lagi ayat yang dibicarakan tadi dari 8 hingga 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Di dalam jannah itu tidak terdengar perkataan yang sia-sia. Ahlul jannah berada di dalam keadaan posisi yang tertinggi. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dalam jannah. Dalam jannah itu terdapat aneka jenis minuman yang mengalir. Dan ke tempat mereka dihiasi dengan pelamin-pelamin yang berhias tinggi. Dan juga tersedia di sana piala-piala, gelas-gelas, cawan-cawan minuman. Dan bantal yang tersusun dengan kemas, dengan rapi. Hamparan-hamparan yang terbentang dengan indah. Allahumma yassir lana jannatak. Allahumma hayyi lana firdausakal a'la. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk meraih jannahmu, mudahkanlah kami untuk meraih firdaus, surga firdaus bersama ayah, ibu, sanak saudara dan sahabat andai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la ila hadin min khalqika ya mujibas sa'ilin.
اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكتب لنا كل الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. إني أحبكم في الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.